diganti dengan kita menulis, teman-teman. Ada yang pernah nulis ini nggak tentang diary, diary? Siapa yang pernah? Cewek biasanya. Gak apa-apa, itu juga termasuknya ini ya, self love, bagian dari self love bagi diri kita, buat apa namanya, self love apa enggak? Apa self love? Apa enggak? Asal enggak? Biasanya enggak? Ya apa? Mencintai diri sendiri. Oke. Nah, dengan self love ini, kita akan lakukan sebuah teknik untuk kita self love perasaan kita. Nah, dalam rangka kalau kali ini tuh tentang stres, mengelola stres. Teman-teman sadar nggak kalau teman-teman itu terkadang stres? Stres itu yang paham apa? Nih ya, stres itu yang kalian paham apa? Apakah dia? Apakah 99? Kurang. Ayo, stres itu apa? Apa? Tertekan. Oke, ada lagi? Banyak pikiran. Terus apa lagi? Ya, kalian hampir ya bisa dikatakan tepat lah. Tertekan, kepikiran, banyak pikiran, tapi dengan sesuatu yang nyata, bukan yang tidak nyata. Kalau tidak nyata itu bukan stres, tapi kecemasan. Ya, beda ya kecemasan sama stres. Kalau kali ini kita akan mengelola stres, di mana stres ini biasanya apalagi ini kelas 12 ya, dihadapi dengan ujian. Kemarin habis ujian apa? Akhir semester. Oke. Perasaan kalian gimana? Stres, ya stresnya gimana? Karena apa nih? Banyak pikiran, tugasnya numpuk. Nggak ngerasa tugasnya numpuk. Kalian ngerasa pusing nggak? Kayak mau lulus masuk ujian nggak? Pernah nggak kalian kalau mau ngerjain ujian udah dibuka mau masuk, aduh mulus, aduh kepikiran nih, gimana ya? Itu juga termasuk dalam stres. Iya, karena kita objeknya nyata, kita mau ujian gitu ya. Nah, gimana sih cara kita mengelola stres tersebut? Oke, langsung saja masuk pada materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Nabila Tiaskiana dengan NIM 3521010. Video ini akan mengganti video penyuluhan mengenai teknik journaling dalam mengatasi stres pada siswa kelas 12 MIPA 5 di SMA Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan. Penyuluhan yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2023 kemarin pada siswa kelas 12 MIPA 5 di SMA Negeri 1 Kajen mengenai teknik journaling dalam mengatasi stres pada siswa kelas 12 MIPA 5 di SMA Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan. Untuk materinya yaitu mengenai stres. Stres sendiri merupakan cara tubuh seseorang memberikan tanggapan atas ancaman dan suatu tekanan yang dirasakan oleh individu tersebut. Kemudian, saya pribadi menjelaskan kepada siswa-siswa kelas 12 MIPA 5 mengenai stres sehat dan stres yang tidak sehat. Stres sehat itu merupakan suatu stres yang memberikan suatu motivasi atau suatu dukungan, dorongan kepada individu untuk melakukan hal yang lebih baik lagi dari kemarin. Stres yang tidak sehat kepada siswa kelas 12 MIPA 5 yaitu stres yang menimbulkan gejala yang berkepanjangan. Mungkin awalnya hanya stres positif, seperti hanya deg-degan saat mau ujian, namun hal tersebut menjadi berkepanjangan. Jadi
menimbulkan hal-hal yang lebih ekstrim dari sakit kepala seperti tidak mau makan atau bahkan sampai gejala-gejala yang lebih serius seperti keinginan yang seperti bunuh diri. Kemudian hasil evaluasi yang dilakukan kemarin dari penyuluhan mengenai teknik journaling untuk mengatasi stres pada siswa kelas 12 MIPA 5 di SMA Negeri 1 Kajen Kabupaten Pekalongan tersebut ini. Yang pertama itu mereka sudah mengetahui apa itu stres. Sebelumnya mungkin mereka hanya mendengar kata-kata stres atau mungkin dalam pikiran mereka stres itu yang negatif. Siswa kelas 12 MIPA 5 mereka sudah dapat mengetahui dan membedakan mana stres yang baik dan mana stres yang buruk. Kemarin salah satu siswa dari kelas 12 MIPA 5 ada yang mengatakan stres sehat, yaitu pada saat dia tertekan ketika teman-teman yang lain mendapatkan nilai besar pada saat melakukan ujian, namun dia sendiri nilainya itu di bawah teman-temannya. Jadi dia merasakan stres yang positif, yang memberikan motivasi bahwa teman-temannya bisa menghasilkan nilai yang besar atau tinggi, dan dia juga merasa termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Cara yang dia lakukan yaitu dengan belajar dan manajemen waktu semaksimal mungkin. Kemudian dari evaluasi mengenai teknik journaling ini yang dijelaskan oleh Mbak Atia yang di sini, itu kemarin kami dari kelompok kami memberikan cara, yaitu menggunakan teknik journaling atau mencurahkan apa yang ada di pikiran, baik itu menggambar ataupun menulis ataupun diary vlog, tapi menggunakan kertas. Dan rata-rata dari mereka ternyata itu antusias sekali dalam ketika kami memberikan teknik ini. Jadi hasilnya itu, yang pertama itu ada 7 siswa yang mengekspresikan diri dengan menggambarkan sesuatu yang abstrak. Kemudian ada 2 siswa yang belum tahu cara mencintai diri sendiri atau memberikan self love pada dirinya sendiri. Ada 1 siswa yang belum bisa mencintai dirinya sendiri. Cemas yang dialami 2 siswa mengenai nilai-nilai dari UAS kemarin. Kebetulan SMA 1 Kajen baru selesai melakukan ujian akhir semester pada hari Rabu atau Kamis. Kemudian kami melakukan penyuluhan pada hari Jumat, dan beberapa siswa sudah bertanya kepada guru BK, mereka tertarik untuk melanjutkan kuliah. Ternyata di kelas 12 MIPA 5 ini rata-rata bisa dikatakan 90% dari siswa kelas 12 MIPA 5 mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih serius. Selanjutnya ialah membahas mengenai gejala-gejala yang termasuk dalam stres. Yang pertama yaitu gejala perilaku seperti gejala mondar-mandir, gelisah, gugup, terus mengalungkan rambut, merokok, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu gejala secara fisik seperti berkeringat secara berlebihan, gangguan pencernaan seperti sering buang air kecil, buang air besar, mules. Yang terakhir ialah gejala emosional. Yang pertama, mood sering berubah, khawatir terhadap hal yang sesuatu yang belum terjadi, menyendiri, gampang nangis. Lanjutan dari hasil evaluasi yang pertama yaitu siswa itu merasa nyaman pada zona nyamannya, tidak mau untuk mencoba hal yang baru. Yang selanjutnya yaitu siswa yang mengalami stres yang berbeda. Yang pertama, siswa itu merasa stres dikarenakan ia merasa dikekang oleh kedua orang tuanya. Siswa yang stres tapi ditutupi oleh senyumannya. Siswa yang merasa stres dan diluapkan dengan gambaran pohon. Selanjutnya yaitu siswa yang merasa
stres dikarenakan ia cemas terhadap nilai PTN-nya. Yang terakhir yaitu siswa yang mengalami stres dikarenakan melakukan hubungan toksik dengan temannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala stres. Yang pertama ada di lingkungan. Nah, stres muncul karena suatu stimulus menjadi semakin berat dan berkepanjangan sehingga individu tidak lagi bisa menghadapinya. Nah, maksud dari stimulus ini merujuk pada berbagai faktor atau tekanan dari lingkungan yang dapat memicu timbulnya stres pada individu. Stimulus-stimulus ini berasal dari berbagai aspek. Yang pertama itu misal kayak tuntutan pekerjaan yang tinggi, konflik interpersonal, masalah keuangan atau peristiwa traumatis. Yang kedua ada Lazarus percaya bahwa stres pada individu tergantung pada bagaimana mereka membuat penilaian secara kognitif dan menginterpretasi suatu kejadian. Nah, jadi di mana seseorang tergantung pada cara mereka menilai dan menginterpretasikan suatu kejadian secara kognitif. Nah, artinya bukan kejadian itu sendiri yang menentukan tingkat stres seseorang, melainkan bagaimana orang tersebut memandang dan memahami kejadian tersebut. Biasanya pendekatan ini menekankan peran pemikiran individu dalam menghadapi situasi stres. Misal ada dua orang menghadapi tugas yang sama di tempat kerja. Nah, orang pertama ini mungkin melihat tugas tersebut itu sebagai suatu tantangan yang menarik dan percaya bahwa dia memiliki keterampilan untuk menyelesaikannya. Nah, begitupun dengan orang kedua, mungkin menganggap tugas tersebut sebagai beban yang terlalu berat, merasa tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Biasanya, reaksi stres keduanya mungkin berbeda karena perbedaan dalam penilaian kognitif tersebut terhadap tugas. Yang ketiga ada kepribadian. Pemilihan strategi mengatasi masalah yang digunakan individu dipengaruhi oleh karakteristik. Nah, kepribadian seperti ini biasanya itu kepribadian optimis dan pesimis. Nah, jadi seseorang yang memiliki kepribadian optimis cenderung memiliki strategi yang lebih proaktif dan bisa mencari solusi yang lebih kreatif dalam mengatasi masalahnya. Sedangkan individu yang memiliki kepribadian pesimis cenderung memiliki strategi yang lebih defensif dan menghindari resiko dalam mengatasi masalah. Oke, masih tingkat SMA apa-apa. Selanjutnya yaitu ada cabang dari stres positif. Untuk stres positif atau eustress ini adalah stres yang bisa dikendalikan dan dapat meningkatkan kinerja seseorang atau prestasi siswa karena dengan stres, kesiagaan mental, kognitif, kesehatan dan menjadi meningkat. Dan akibatnya produktivitas seseorang menjadi meningkat. Dampak positif dari stres berupa yaitu perasaan yang menyenangkan dan kondisi fisik yang sehat. Ya, bagian teman-teman tadi dampaknya itu memotivasi ya. Kalau stres yang positif itu memotivasi dirinya buat menjadi yang teman-teman ini selanjutnya tadi yang disebutkan sama Mbak Atia, cara
Tahu nggak? Ini yang membuat siapa kalian? Ekspresi itu kalian mengekspresikan diri kalian, mengekspresikan pikiran kalian, mengekspresikan emosi kalian. Emosi itu bukan yang marah-marah ya. Emosi itu ada yang emosi positif dan negatif. Kalau positif itu misalkan kalian mendapatkan nilai 90, berarti itu kalian bangga nggak? Bangga kan? Ataupun 100 kalian pasti bangga, wah aku ini nih dapat 100 gitu, misalkan matematika. Nah kalian melalui teknik ekspresif, jangan ini ya, kalau kalian punya ide-ide ataupun punya ekspresif apa itu selalu diluapkan, bisa salah satunya melalui tulisan atau journaling. Nah, nanti akan berdampaknya pada pikiran, kemudian akan berdampak pada perilaku kalian, kemudian pada pikiran, perilaku. Oh iya, kejadian, ada kejadian, bisa kejadian masa lalu. Nah, kejadian ini biasanya kejadian masa lalu ya, kan biasanya stres itu ada objeknya. Misalkan kemarin itu berarti apa? Masa lalu kan, walaupun itu nggak beberapa tahun, kejadian masa lalu. Nah, karena kejadian masa lalu ini, misalkan kalian ada senang, ada sedih juga, atau bikin kalian muak, bisa nih dilakukan melalui teknik journaling ekspresif. Gimana? Nanti misalkan saya kasih tutorial sini, yang suka gambar siapa? Teman-teman cowok terutama. Siapa? Mana? Ini yang suka gambar, cewek maupun cowok. Kalian pernah nggak misalkan jam kosong kalian gambar abstrak, apa aja yang kalian gambar, pernah nggak? Pernah nggak? Teknik itu gambar juga, misalkan gambar abstrak apa aja, misalkan Batia contohkan kalian menggambar jendela hitam, hitam. Nanti kalian tuh bisa ini tuh bisa mengekspresikan pikiran kalian. Misalkan aku lagi keadaan teman-teman. Nah dari gambar tersebut kalian bisa menganalisis sendiri, kenapa aku mau gambar kayak gini ya, terlalu rumit ini pikiranku, ada hitam, ada putih, gitu kayak gitu. Nah melalui teknik gambar tadi, kalian berarti secara tidak langsung sudah melakukan teknik journaling untuk mengekspresikan baik emosi, baik perilaku hari ini, misalkan perilaku yang kalian kurang menyenangkan, ataupun dari pikiran kalian yang misalkan muak, jenuh, sedih, seneng, kayak gitu. Selain menggambar tadi, ada konsep mapping. Mapping itu kayak kalian membuat maps atau peta yang di dalamnya itu berisi nantinya akar masalah. Nih akar masalahnya apa? Misalkan yang pacaran siapa? Ayo. Ayo namanya pacaran. Gak apa-apa, tenang, wajar, remaja, ya nggak? Tapi jangan sampai kebablasan. Ya, tetap ada batasannya. Misalkan kalian putus, jangan sampai. Misalkan putus dari pacar, sakit hati nggak? Sakit hati banget. Akar masalahnya adalah putus dari pacar. Karena apa? Ditulis masalahnya. Putus karena apa? Misalkan perbedaan pikiran. Perbedaan pikiran tulis. Oke boleh. Perbedaan agama misal. Enggak, misalkan kalian suka putusnya karena ada perbedaan agama, perbedaan keyakinan, atau perbedaan apa. Nih, setelah kalian tulis, nah ada perbedaan pikiran kalian. Pikirannya apa sama
Males makan. Setelah males makan, nanti dampaknya apa? Sakit. Oh iya. Kamu mau sakit nggak gara-gara satu orang ini? Enggak kan? Nah itu cara mengelola stres begitu. Bisa bisa juga misalkan karena UAS, UAS atau ujian apa. Nah misalkan karena UAS, makan masalahnya di luar nih. Kalian nggak mau ngerjain, misalkan males ngerjain. Males. Akibat dari males belajar apa? Misalkan UAS. Akibat dari males belajar karena nih UAS terus males belajar nilainya anjlok nggak? Ya tulis. Aku kalau males belajar nanti nilai aku anjlok. Setelah nilainya anjlok, nah tahu itu nilai sama orang tua. Apa dampaknya? Dimarahin orang tua kan? Dimarahin kan? Oh itu bisa. Setelah dimarahin orang tua, kalian merasa bagaimana? Kesel nggak? Kesel sendiri. Kesel sendiri pada diri sendiri. Nah apa yang harus dilakukan nih ketika udah tahu nantinya kesel? Berarti next time apa? Melawan rasa malas. Tulis melawan rasa malas. Melawan rasa malas. Nah nanti kamu bukan sendiri teman-teman. Dengan aku malas-malasan belajar, nanti aku nilainya anjlok dan lain sebagainya. Berarti apa yang harus aku lakukan? Belajar ataupun melawan rasa malas dengan cara apa? Misalkan suka ngopi, ya belajar sambil ngopi. Terus suka jalan-jalan kemana ke alam, ya udah bawa aja bukunya, baca tuh kayak apa ya? Terus kayak misalkan yang suka OOTD-an, bisa. OOTD-an itu misalkan kalian suka sains kan, berenang kaki, cakep, mungkin jalan-jalan tapi aku tak pengen belajar itu terbuang sia-sia, aku belajar dulu. Berarti kamu sambil bawa buku, sambil baca-baca alam gimana, kayak gitu. Nah, itu kan akan berdampak apa positif kan bagi kita. Terus ada lagi yang cewek melalui Dear Diary, misalnya afirmasi diri sendiri. Terus misalkan kayak gini, aku alhamdulillah aku sudah bisa mendapatkan nilai 100. Terus aku bisa bangun pagi yang suka telat ke sekolah, aku bisa bangun pagi. Terus aku bisa menjaga pola hidup sehat. Aku bisa mengelola stresku kayak gitu. Nanti tulisan-tulisan tersebut akan membawa dampak positif ataupun membawa sugesti pada diri kita. Nantinya kita nggak tahu ya, Allah kan segala mengabulkan ya. Nah, mengabulkan yang mana nih? Yang mana dulu? Misalkan hidup sehat, alhamdulillah kita bisa hidup sehat karena apa? Karena tadi mengafirmasi diri sendiri. Berarti apa? Mendoakan diri sendiri melalui tulisan. Nok gantian. Sekarang waktunya praktek. Bisa kan? Tadi bebas yang mau bentuk diary boleh, mau berbentuk afirmasi boleh, mau berbentuk happy atau mau berbentuk ini. Nanti kan hasil kalian saya serahkan sama guru. Ya kita koreksi dulu, karena kan bagaimanapun guru BK itu wajib mengetahui siswa-siswinya itu kesehatan mental kalian itu seberapa, apakah kesehatan mental kalian sangat terjaga atau kurang terjaga. Ingat ya tadi kata Mbak Nadila, jangan jadikan guru BK sebagai momok yang menakutkan. Karena sebenarnya guru BK itu sudah menerapkan ini apa namanya privacy kepada kalian. Misalkan ada murid yang nakal, itu tidak akan disebut
akan dirahasiakan identitasnya gitu. Jadi tetap rahasia kalian itu. Kalau dari sesi ini kalian mau minta nomor kita, mau curhat apapun, misalkan bingung mau masuk perguruan tinggi mana, itu boleh, sangat diperbolehkan. Kemudian mau curhat tentang masalah apapun, sangat diperbolehkan. Dan kita kan juga menjaga asas kerahasiaan dari konseling tersebut. Sekarang tekniknya ya, sebelum kalian melakukan teknik mau gambar, mapping, ataupun mengekspresikan tadi melalui afirmasi diri atau apa, kami berikan waktu berapa menit enggak? Berapa? 10 atau 15? Ini sampai jam berapa? 8 berapa? 9 berapa? Pelajarannya sampai jam berapa? Hari bebas ya? Ya udah. Nanti sampai ya selesainya paling ini aja. 10 menit. Tapi kalau 10 menit teman-teman sangat terbatas Mbak untuk mengekspresikan. Jadi sedalam-dalamnya kalian mengekspresikan ini. Terserah kalian mau masalah hidup dengan orang tua, dengan guru, dengan lingkungan keluarga, apa ya, lingkungan sosial, pacar, ya apa-apa, bahas gitu ya. Ya, bebas aja dong. Iya boleh, kan boleh gambar, mapping, ataupun ini ekspresi tadi secara kalian melalui tulisan. Ya oke, bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Ayo. Kan surat izinnya ini. Hari ini kamu kalau kamu bingung, hari ini kamu senang kenapa tulis? Kalau senang ditulis, senangnya karena apa? Itu pencapaian loh, sebuah pencapaian. Hargai diri sendiri. Tadi apa Sel? Love. Cintai diri sendiri, hargai diri sendiri daripada yang lain. Utamakan diri sendiri. Kalian yang sudah pilih, yang sudah kalian ekspresikan melalui tulisan, gambar, ataupun mapping, nanti akan didapatkan dari Anda. Kalian mau berubah, mau ganti dari slide seperti ini. Aku pengen di UNES. Apa yang harus kita lakukan kalau mau UNES? Belajar, terus latihan soal-soal, terus apa lagi? Kalian mengejar beasiswa dengan kayak apa? Nanti bisa terima di UNES, kalian mau apa? Mau gimana? Mau berkontribusi apa di UNES? Mau ikut organisasi kah? Mau apa? Bebas lah kalian mau awal UNES, yang penting belajar. Jangan sampai bebas belajar. Kalian ada nggak kayak mas-mas belajar yang dari yang kalian tulisin kan Mbak Rara tadi udah jelasin ya antara gejala apa itu apa gejala Fisik. perilaku sama emosional. Yang fisik perilakunya itu kayak sering gejala mudah mandir, terus kayak tidak tenang, sering diem, itu gimana ya? Itu kan termasuk juga mesti ada sebabnya
perilakunya kayak diem diem, terus misalkan pikirannya jadi kayak dia sering berubah, atau kalian misalkan kayak gini, misalkan yang kalian gambar di sini kan berarti otomatis kalian udah kenal ya Mbak Rara ya, melalui gambar ataupun mapping maupun tulisan naratif. Nah misalkan kalian kok pengen berubah nih, aku pengen jadi lebih orang yang positif thinking misalkan, ataupun biar bisa mengelola stres lebih jauh lagi, kan kalian mau ini ya kuliah ya, ini ada yang mau kuliah masih pada pengen kuliah kan? Nah nanti kalian bisa boleh meminta nomor kami setelah apa daripada kita nanti apa jelasin tanggapannya kan akan proses dulu nanti kalian boleh nanti setelah sesi ini kalian boleh minta nomor saya ataupun barang atau nomor lainnya. Jadi jangan sampai gejala-gejala tadi menjadi gejala yang buruk ya Mbak Rara ya. Kayak seperti ini kan di sini udah banyak kasus. Jadi kita juga sebagai konselor juga harus juga edukasi sampai berani. Ya misalkan kok sama Bu Nur ataupun Ibu Beka yang lain kok misalkan kurang nyaman, misal kurang nyaman ataupun kurang dapat, misalkan ada konseling sebaya ya sebenarnya, ataupun konseling sebaya itu sama teman sendiri tapi dipercaya, nggak boleh ember, nggak boleh dibuatain kayak gitu. Nah misalkan kok ke konseling sebaya kok nggak menghasilkan apa-apa, malah adu nasib, boleh jadi kan ya gitu ya, biar kita juga sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar, kita perlu aware akan kesehatan mental kita, jangan sampai tadinya anak pendidikan jadi sampai tidak baik itu jangan sampai. Pokoknya kan di sini ada BK, ada psikolog, psikiater, itu digunain buat bukannya kita tuh bermasalah tuh jadi orang yang rendah ya, tapi kita menghubungi konselor, psikolog, psikiater itu gunanya untuk membantu diri kita memulihkan stres salah satunya. Karena pada sekarang itu stres tadi di mana nggak rata ya, jadi semua orang kan mempunyai masalah masing-masing. Jadi ya dipergunakanlah ya kita jangan berujung nanti malah kayak nanti malah depresi. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan kami dan menjalankan praktek ini. Semoga nantinya bisa dilakukan di rumah ya. Berarti kan kalian udah tahu ininya, prosedurnya, bisa berdampak pikiran, perilaku atau kejadian masalah itu kan udah, berarti kalian udah kebuka di pikirannya, jadi bisa dilakukan di rumah masing-masing. Kalau misalkan kalian stres ataupun pengen kita lebih baik, positif vibes. Terima kasih. Teman-teman mau ice breaking nggak nih? Boleh. Oke, apa dulu? Duduk aja apa berdiri Mbak? Kalian tahu yang itu nggak? Yang minum angkat dalam angkat itu diganti sama super. Kalau nggak tahu, kita ini dulu ya. Mau yang mana yang kenal? Diapain? Jangan dong. Tahu nggak? Mau simulasi dulu? Apa mau langsung praktek aja? Kalian belum paham nggak? Misalkan ini 1, 2, 0. Ya tapi nggak urut ya, nggak segini. Misalnya 1, 2, tiba-tiba ke sana 3, tapi 3-nya masuk ke itu nanti kelipatan 3 lagi. Nggak mau kalian bilang 2. Pokoknya kelipatan 3. Fokus ini fokus biar kalian bisa fokus. Mau coba dulu? Coba dulu ya, fokus saya. Ayo.
Dadah.